menebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terbulat takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita bersama-sama beribadah dalam minggu Advent yang ketiga. Itu berarti 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Kiranya saudara-saudara merasakan sukacita di dalam menyambut Natal kali ini, meskipun barangkali di tengah-tengah berita-berita atau keadaan-keadaan yang cukup sulit di negara kita. Terima kasih untuk Pendeta Irwan Pranoto yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan kiranya memberkati Pak Irwan dan pelayanannya di saat juga seluruh keluarganya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang melayani pada hari ini, untuk liturgos, untuk singer, untuk pemain musik, untuk audio, untuk video. Tuhan berkati pelayanan teman-teman sekalian. Sekarang sebelum kita beribadah, mari kita memperhatikan beberapa warta berikut ini. Setelah ibadah ini akan diadakan ibadah anak online GKA Immanuel Malang pukul 8.30 melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Gereja menghimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk dapat mengikutinya. Dan sore hari nanti akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Gereja mengadakan persekutuan doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk bersekutu bersama setiap pagi. Mari sebelum memulai aktivitas kita datang bersekutu dalam doa bersama. Untuk membuat kita lebih mengerti firman Tuhan, gereja mengadakan pemahaman Alkitab online setiap hari Selasa. Pemahaman Alkitab bisa diikuti melalui channel YouTube gereja, dan diskusi atau tanya jawab diadakan pada hari Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting gereja. Setelah pemahaman Alkitab, diadakan ibadah doa petang GKA Immanuel Malang pada pukul 7 malam. Rabu ini, gereja akan mengadakan persekutuan wilayah gabungan melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan ini diadakan pada pukul 7 malam. Mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya. Pada hari Jumat akan diadakan komisi wanita melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang pukul 6 sore, mengundang ibu dan saudari untuk dapat mengikutinya. Ibadah doa pagi GKA Immanuel diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui grup WA GKA Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Bagi yang tidak sempat mengikuti pertemuan pada hari Sabtu, dapat mengikuti pertemuan pada hari Minggu dengan materi pembinaan yang sama. Ibadah onsite GKA Immanuel Malang dimulai pukul 7 pagi. Sementara ibadah online ditayangkan melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang pada pukul 6.45 pagi. Syarat mengikuti ibadah onsite GKA Immanuel Malang dalam menyambut Natal 2021. Pertama, dalam kondisi sehat. Kedua, menunjukkan bukti telah divaksin 2 kali. Ketiga, menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, suhu badan maksimal 37,5 derajat. Keempat, melakukan pendaftaran minimal sehari sebelum ibadah. Kapasitas maksimal jemaat yang boleh hadir dalam 1 kali kebaktian adalah 100 orang. Minggu depan, tanggal 19 Desember 2021, kita kembali beribadah bersama pukul 7 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Licu Mulyatan dengan tema Natal Kandang yang Ajaib. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada Evangelis Selvi Chong dan Saudara Anton Lee atas pernikahan kudus yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 2021.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga baru ini dan menjadikan berkat bagi kemuliaan Tuhan. Persembahan Natal. Menyambut Natal 2021, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan Natal kepada gereja. Persembahan bisa ditransfer pada rekening gereja dengan menambahkan nominal Rp7. Contoh, Rp100.007. Untuk warta gereja, jemaat bisa memperhatikan melalui deskripsi grup WA GKA Immanuel sebagai berikut. Demikian warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, dan saat ini penyalaan lilin akan dinyalakan oleh Ibu Meilan yang akan mewakili Komisi Wanita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengundang kita untuk boleh hadir dan datang ke hadirat-Nya. Mari jemaat sekalian kita menghampiri Tuhan dengan penuh sukacita. Mari jemaat-jemaat kita bersatu teduh untuk mempersiapkan hati kita semuanya. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Panggilan ibadah kita dari Mazmur 108 ayat 4 dan 5. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian, damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji, dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Rajamu lahirlah, lihat ibu
bersoraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengundang kami untuk hadir di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami. Kami akan beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, sehingga ibadah ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan, sangat besar anugerah-Nya. Besar anugerah-Nya, membaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, ku tak disembuhkan. Ketika insafku cemas, dan kini ku lega, anugerah-Nya ku dapatkan saat ku percaya. Bait yang ketiga. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabda-Nya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Mari kita mengakui segala dosa kita. Ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ketika kami Tuhan mengilahkan materi lebih penting daripada Tuhan, ampunilah kami. Ketika kami mengutamakan pujian, pengakuan, penghargaan orang lebih utama dari segala-galanya, melebihi Tuhan, kami sudah berdosa kepada Tuhan. Ketika kami Tuhan lebih mementingkan diri kami sendiri, kami hanya memikirkan apa yang menjadi kesenangan kami, apa yang menjadi kegemaran kami, apa yang menjadi kesenangan kami di atas segala-galanya. Ampunilah kami. Tolonglah kami Tuhan, mengakui bahwa Engkau Tuhan, Engkau adalah yang mengatur kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kalau kami mau mengatur hidup kami, melebihi kami menyerahkan hidup kami ke dalam kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan boleh mengampuni kami semuanya. Amin. Berita anugerah. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Untuk petunjuk hidup baru, dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sungguh bersyukur saudara sekalian, Allah menyertai kita berjalan bersama dengan Dia. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakui iman kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Di malam sunyi nan cerah, malaikat turun mendekat, damai untuk kita semuanya. Di malam sunyi nan cerah, puji yang menggema, malaikat turun mendekat, petik kecapi mas, damai untuk manusia dan berkatnya diberi. Seluruh dunia tidur lelap dengan malam puji. Hai engkau yang letih lesu, yang tanggung beban berat, mendaki sudah jalanmu, langkahmu pun benar. Lihatlah hari jadi terang, bebanmu ringanlah. Berhentilah ku sejenak, dengar berita suka. Pergumulan yang dialami seorang ayah juga dialami oleh para ibu, namun dari sisi yang berbeda. Bagaimana harus mencukupkan keterbatasan ekonomi yang ada dengan pengeluaran penting yang tidak terduga. Namun, hanya dengan iman yang percaya kepada Tuhan saja yang mendatangkan berkat tersendiri bagi anak-anak yang mencintai Tuhan.
ya, Mama baru sampai, Nak. Jangan lupa berikan data ya, Mak. Aku harus kerjain tugas nih. Oke, Mama belikan ya nanti. Makasih, Mak. Sama-sama. Masa pandemi ini membuat aku belajar untuk mencukupkan apa yang ada dari gaji suamiku dan dari kerja sambilanku. Sungguh tidak mudah. Namun aku harus tetap berjuang. Dan aku melihat dari beberapa belakangan ini, Tuhan sudah berkarya mencukupkan keluargaku selama berbulan-bulan. Dia punya caranya sendiri. Dan itu membuat aku sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Seperti Natal ini, yang punya cara yang tidak terpikirkan oleh manusia dan membuat aku berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Oke, ya sebentar. Terima kasih Tuhan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan yang memberikan kepada saya anugerah untuk boleh menyapa saudara sekalian, bahkan boleh menyampaikan firman Tuhan di dalam Minggu Advent yang ketiga pada hari ini, saudara. Saudara, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dari tema yang telah dirancangkan gereja bagi kita sekalian, Natal, cara Tuhan yang ajaib. Dan saya mengajak kita merenungkan tema ini dari Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Mari saya mengajak kita membacanya bersama, saudara. Kita perhatikan bagian ini, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal yang kedua ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia, maksudnya Simeon, menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibu anak itu, maksudnya, amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Berbahagia setiap kita yang telah membaca, memperhatikan firman Tuhan ini, dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya, saudara, manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Kemampuan kita terbatas, saudara. Kekuatan kita terbatas. Bahkan pengetahuan kita pun terbatas. Saudara, kita mungkin tahu ini dan itu.
Tapi bukankah masih banyak ini, itu yang lain yang kita tidak tahu? Sering dikasih Tuhan, karena itu sebenarnya adalah sangat beresiko sekali. Jikalau kita yang terbatas ini, kemudian di tengah keterbatasan kita itu menyimpulkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mungkin yang kita lihat atau yang kita alami, saudara, sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Misalnya, saudara, mungkin kita pernah mengalami ketika kita melihat sesuatu, kita melihat hal itu, saudaraku, dari penampilannya begitu luar biasa, sangat menarik. Tetapi saudara, seiring berjalannya waktu atau semakin kita memperhatikannya, kita kemudian menyadari bahwa hal yang tadinya begitu menarik dan luar biasa itu ternyata biasa saja. Sekali lagi, itu terjadi karena keterbatasan kita. Kita bisa merasa, mengira baik, menarik, tetapi ternyata tidak. Atau sebaliknya, saudaraku, kita melihat sesuatu yang kelihatannya biasa saja. Kita bahkan mungkin pertama kali melihatnya, saudara, kita merasa ini begitu biasa. Tetapi saudara, sekali lagi, seiring berjalannya waktu, setelah kita memperhatikan dengan lebih seksama, kita tahu bahwa hal itu begitu luar biasa. Sekali lagi, saudara, itu adalah karena keterbatasan kita. Andai saja kita menyimpulkan hanya berdasarkan waktu kita pertama kali melihat, atau dengan mudah kita menyimpulkan apa yang baru saja kita alami sebagai sesuatu yang baik atau buruk, tentu itu sangat berisiko, saudara. Ironisnya, saudara, hal itu kadang terjadi bahkan di dalam relasi seseorang dengan Tuhan. Saudara, saya mendengar bahkan bertemu dengan orang-orang yang menyatakan bahwa mereka itu kecewa dengan Tuhan karena hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka. Padahal, saudaraku, kalau berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, sesungguhnya hal yang terjadi itu sebenarnya hanya sepotong saja dari apa yang bisa mereka lihat atau apa yang mereka bisa rasakan pada saat itu. Bukankah masih ada potongan-potongan lain yang jikalau semua potongan itu disatukan, saudaraku, maka awalnya tadi sesuatu yang disimpulkan baik atau disimpulkan buruk itu, saudaraku, bisa berubah. Apalagi kalau kita nilai, saudaraku, dari kacamata Tuhan. Dia yang di atas, dia yang maha, dia yang melihat bukan hanya sepotong-sepotong tapi keseluruhannya, saudaraku. Bahkan dia yang merencanakannya. Saudara, potongan-potongan yang kita lihat di dalam keterbatasan kita seringkali kontras dengan kehendaknya, rencananya, caranya, saudara. Saudara, tetapi berapa banyak orang yang kemudian mengatakan dia kecewa kepada Tuhan hanya karena ia melihat sepotong saja karena keterbatasannya. Padahal kalau dia mau melihat dari cara Tuhan, perspektif Tuhan, kehendak Tuhan, dia bisa menyaksikan yang sepotong itu bisa Tuhan jadikan luar biasa. Bisa Tuhan jadikan indah sesuai dengan kehendaknya yang baik bagi setiap anak-anaknya. Saudara, di sini sebenarnya kita berbicara tentang iman. Adakah kita punya iman yang percaya kepada Tuhan sekalipun hal sepotong yang terjadi dalam hidup kita atau yang kita ketahui itu, saudaraku, yang kita alami itu, saudaraku, terasa tidak enak, tidak seperti yang kita harapkan atau tidak seperti yang kita inginkan, bahkan mungkin membingungkan bagi kita, saudaraku. Tetapi kita tetap mau percaya bahwa Tuhan punya cara yang melampaui segala pengetahuan kita. Saudara, Alkitab memberikan kepada kita contoh-contoh orang yang punya iman seperti itu. Misalnya Abraham, saudara. Pada waktu dia dipanggil Tuhan keluar dari tanah asalnya, saudaraku, Tuhan menjanjikan kepada dia, dia akan diberikan tanah, bahkan Tuhan akan menjadikan dia sebuah bangsa yang besar. Saya perhatikan, saudara. Pada waktu itu dia baru hanya melihat sepotong saja. Di dalam perjalanannya dia melihat potongan-potongan, saudaraku, yang mungkin bagi saya, bagi kita sekarang hari ini, saudaraku, melihat begitu sulit untuk bisa memahami maksud Tuhan ketika mengatakan dia akan menjadikan Abraham itu sebuah bangsa yang besar.
Bahkan dia belum punya keturunan satupun. Tetapi saudaraku, cara Tuhan yang dilihat Abraham bukan cara Tuhan yang hanya sepotong. Cara Tuhan itu harus dilihat dari keseluruhannya, saudaraku, bagaimana Tuhan kemudian bekerja. Bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Yang dibutuhkan adalah iman percaya. Walaupun hanya melihat sepotong yang membingungkan, yang sulit dimengerti, yang mungkin tidak enak, yang mungkin membuat khawatir, yang mungkin membuat gelisah. Tetapi percaya, bersandar, taat kepada Tuhan untuk melihat bagaimana cara Tuhan itu kemudian dinyatakan. Contoh yang lain misalnya Yusuf, saudaraku, dalam kisah Perjanjian Lama. Yusuf bahkan mendapatkan potongan-potongan yang sangat membingungkan, saudara. Tuhan melalui mimpi menyatakan, saudaraku, dia akan menjadi besar, bahkan disanjung oleh keluarganya. Tetapi yang dia dapati justru ada potongan-potongan yang berbeda. Dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri, bahkan dijual sebagai budak. Ia kemudian difitnah, bahkan dijebloskan dalam penjara ketika berusaha untuk hidup secara benar di hadapan Tuhan. Di dalam penjara dia bahkan dilupakan oleh orang-orang yang pernah ditolongnya. Potongan-potongan itu saya percaya bukan hal yang mudah bagi Yusuf untuk memahaminya. Tetapi saudara, Yusuf belajar untuk melihat bagaimana Tuhan kemudian memanfaatkan potongan demi potongan itu sebagai reka-rekaan yang baik oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia boleh melihat cara Tuhan bekerja yang luar biasa. Walaupun saudaraku, dia harus melalui potongan demi potongan yang tidak mudah itu. Nah saudara, bacaan yang kita baca hari ini, khususnya di dalam konteks Natal, saudara. Kita diperkenalkan kepada dua tokoh, yaitu Simeon dan Hana. Sebenarnya keduanya hari itu mendapati sebuah potongan dalam kehidupan mereka untuk menyaksikan apa yang disebut sebagai janji Tuhan yang digenapkan bagi umatnya, yaitu kelahiran Mesias Sang Juru Selamat. Masalahnya saudaraku, potongan yang mereka lihat hari itu, saya membayangkan ada sebuah potongan yang mungkin saudaraku sulit dimengerti oleh kedua orang ini. Bayangkan saudara, mari saya ajak kita merekonstruksi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, saudara. Kita melihat saudaraku hari itu ada sepasang suami istri, yaitu Yusuf dan Maria. Kita tahu di sana mereka itu dikatakan setting kisahnya ada di Yerusalem, tepatnya di Bait Allah, saudaraku. Waktu itu dikatakan Yusuf dan Maria itu membawa Yesus ke Yerusalem untuk memenuhi apa yang ditetapkan dalam hukum Musa, yaitu menyerahkannya sebagai anak sulung mereka kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban. Selalu kita kemudian diberitahu ada seorang yang bernama Simeon. Kita nggak tahu, nggak ada catatan saudaraku tentang asal usulnya, dari mana ia datang, apa pekerjaannya, apa pula statusnya. Seakan-akan firman Tuhan ingin mengatakan semua hal itu kurang penting. Kita hanya diberitahu bahwa Simeon adalah seorang yang benar, artinya dia itu bersikap adil kepada sesamanya. Dan dia itu dikatakan saleh, yang artinya dia itu setia dan taat dalam ajaran agamanya. Saudara, Simeon adalah seorang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dia tahu janji Tuhan kepada Israel akan mendatangkan Mesias. Dia memegang janji Tuhan itu, saudara. Dan ketiga informasi itulah yang dianggap penting oleh penulis Injil Lukas. Saudara, sebagaimana namanya, Simeon, yang artinya mendengar. Ia adalah seorang yang mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Saya membayangkan waktu pertama kali ia mendengar Tuhan berkata kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Saudara, saya percaya dia sangat girang sekali. Betapa tidak, saudara, melihat Mesias. Bangsanya sudah ratusan tahun menantikan janji Tuhan itu. Dan sekarang dia, Simeon, dia dikatakan Tuhan akan melihat dengan matanya sendiri sebelum ia kemudian meninggal. Saudara, saya kok membayangkan selain girang, dia juga sangat penasaran. Seperti apa kira-kira Mesias itu?
Saudara, saya membayangkan dia akan segera bertemu dengan Mesias. Hari-hari itu, saudaraku, seperti seorang suami yang menantikan kelahiran anaknya, saudara. Dia sangat menanti-nantikan waktu itu. Dia sudah mempersiapkan jubah yang terindah yang akan dipakainya ketika ia akan menyaksikan Sang Mesias itu. Saudara, sampai kemudian tibalah pada pagi hari itu. Saya membayangkan Roh Kudus berbicara kepada Simeon. Simeon, this is the day. Inilah harinya. Engkau akan melihat Mesias itu. Saudara, saya membayangkan dengan gemetar. Dia berlinang air mata berkata, terima kasih ya Tuhan. Akhirnya aku boleh melihatnya. Dia kenakan jubah yang telah dipersiapkannya itu. Sembari dia berlari, saudaraku, tapi cukup tua bukan? Dia berlari, saudaraku, kegirangan mau menuju ke bait Allah. Saya membayangkan, saudaraku, di jalan dia mencoba untuk membayangkan seperti apa Mesias itu. Akan seperti apa dia kalau bertemu dengan Sang Mesias. Dia membayangkan dia akan tersungkur menyembahnya. Lalu Mesias itu akan mengangkat dia, saudaraku. Menguatkannya, menghiburkannya. Lalu dia sampai di bait Allah. Saya bayangkan dia mulai melihat di mana dia yang adalah Mesias itu. Setiap kali dia melihat seorang pria yang gagah, perkasa. Dia berhenti. Dia membayangkan inikah dia. Saudara, saya membayangkan Roh Kudus berkata di dalam hatinya, bukan ini Simeon. Bukan ini yang kumaksud. Dia beralih ke seorang yang lain lagi yang lebih gagah, lebih tinggi. Dia berkata, inikah dia? Sekali Roh Kudus berkata, bukan dia Simeon. Sampai kemudian masuk Yusuf dan Maria. Maria membawa anaknya yang masih usia 8 hari itu. Yusuf membawa burung merpati, saudaraku, yang akan dipersembahkan. Saudaraku, pada saat itulah saya membayangkan Roh Kudus berkata kepada Simeon, Simeon, this is the one. Saudara, saya membayangkan kalau saya adalah Simeon. Potongan yang saya lihat hari itu, apakah akan membuat saya kecewa? Inikah Mesias itu? Seorang bayi kecil. Okelah kalau bayi itu kemudian naik dengan kereta istana yang megah. Ada harapan, dia akan menjadi raja. Tapi bayi itu hanya dibawa oleh sepasang suami istri yang begitu sederhana. Yang untuk persembahan korbannya pun mereka hanya membawa burung merpati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saya akan kecewa ketika melihat sepotong peristiwa yang saya sangat harapkan ternyata berbeda dengan yang saya bayangkan. Tetapi saudaraku, bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak melihat kekecewaan seperti itu dicatat di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Simeon bukan orang yang demikian. Saudara, saya berhenti sejenak di sana, saudara. Saya ingin masuk sekali lagi, saudaraku, kepada tokoh yang lain yang di ayat yang 36 sebenarnya mulai dicatat di sana. Kita tidak membacanya tadi. Tetapi saudara, ada lagi seorang yang bernama Hana, saudara. Hana ini adalah seorang nabi perempuan, ya, dicatat di sana. Mungkin dia mendapatkan kemampuan sebagai nabi perempuan itu dari ayahnya, saudaraku, yang dicatat bernama Fanuel. Fanuel sendiri artinya vision of God. Yang saudaraku, saya membayangkan dari papanya dia mendapatkan juga karunia itu. Ia adalah seorang dari suku Asyer, salah satu dari 10 suku kerajaan utara yang pada waktu itu sudah hampir punah. Ini Hana, saudara. Ia adalah seorang janda yang sangat lanjut usianya, berumur 80 tahun. Firman Tuhan mengatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saudaraku, apa yang dilakukannya dengan doa dan puasa itu? Dikatakan di sana ia berbicara kepada orang-orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
Artinya saudaraku, dia punya persekutuan bersama dengan orang-orang yang menantikan Mesias itu lahir. Dia menjadi janda puluhan tahun, mengabdikan dirinya untuk berdoa, memohon kepada Tuhan untuk boleh mengalami, saudaraku, umat Tuhan itu kedatangan Mesias. Dan hari itu Tuhan mengizinkan dia melihat apa yang dinantikannya. Sekali lagi saudaraku, dua tokoh ini menyaksikan cara Tuhan yang ajaib. Natal itu saudara, kedatangan Mesias itu. Tetapi dengan sebuah potongan yang mungkin begitu berbeda dengan apa yang pernah mereka bayangkan, impikan, inginkan, harapkan. Tetapi sekali lagi saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang kita lihat di sini, keduanya saudaraku tidak dicatat kecewa. Tetapi mereka justru menunjukkan suatu respons yang perlu kita teladani sebagai anak-anak Tuhan oleh saudara dan saya. Ketika menyaksikan sebuah potongan yang mungkin berbeda dengan yang kita harapkan. Tetapi kita tahu, saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang besar. Tuhan yang punya caranya yang seringkali berbeda dengan cara kita. Saudaraku, bagaimana kita melihat keteladanan dari Simeon khususnya dan Hana juga. Saudara, saya punya 3 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara untuk melihat teladan dari kedua tokoh kita ini. Yang pertama, saudaraku, saya menyaksikan bagaimana mereka, Simeon dan Hana itu memiliki kerinduan yang besar untuk menantikan penyataan Tuhan. Saudaraku, kerinduan itu dinyatakan dengan bagaimana mereka itu memelihara suatu kehidupan yang intim dengan Tuhan. Simeon hidup dalam Roh Kudus. Sedikit-sedikitnya kita bisa melihat, saudaraku, 2 kali dicatat dia itu dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Dia hidup di dalam Roh Kudus. Hana juga dicatat dia hidup dalam disiplin rohaninya. Mereka berdua adalah orang-orang yang intim dengan Tuhan. Mereka terus menjaga kerinduan mereka akan Tuhan. Saudaraku, orang seperti inilah yang kemudian menerima penyataan dari Tuhan. Orang seperti inilah yang kemudian kita lihat begitu memiliki kepekaan. Ketika ada penyataan Tuhan. Ketika ada revelation dari Tuhan. Sekalipun apa yang Tuhan reveal itu berbeda mungkin dengan cara pandang manusia. Tapi mereka bisa peka melihat cara Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Tanpa hidup yang sungguh-sungguh dipelihara untuk intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita sulit memahami, saudaraku, apa yang terjadi dalam hidup kita itu dari cara pandang Tuhan. Sebaliknya, kita cenderung untuk menilai segala sesuatu dari cara pandang kita. Akibatnya, saudaraku, tidak heran kalau kemudian saya katakan di awal khotbah saya tadi, kita mungkin akan menjadi orang-orang yang apatis, bahkan kecewa kepada Tuhan. Tetapi Simeon dan Hana di sini berbeda. Mereka sudah terbiasa hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga ketika mereka harus menyaksikan sebuah potongan yang mungkin berbeda dengan yang dipikirkan oleh manusia, dengan cara manusia, tetapi mereka bisa mensyukuri potongan itu walaupun sulit. Mereka bisa mensyukurinya sebagai cara Tuhan yang ajaib, yang berbeda dengan cara manusia. Saudara, kedekatan dengan Tuhan, memelihara kerinduan untuk terus bergaul dengan Tuhan sangat penting bagi saudara dan saya. Itu sebabnya Mazmur pasal yang pertama misalnya mengatakan, saudara, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu pemazmur mengatakan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon itu akan selalu menghasilkan buahnya pada musimnya, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, itulah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Sekalipun musim-musim kehidupannya mungkin berubah-ubah,
Tetapi karena ia ditanam di tepi aliran air, ia selalu terlihat, saudaraku, hijau daunnya, menghasilkan buah pada musimnya. Mari kita bertanya di minggu Advent yang ketiga ini, saudara. Berkaca kepada peristiwa Natal yang merupakan cara Tuhan yang ajaib. Yang hari itu ketika terjadi mungkin banyak orang yang tidak menduga itulah cara Tuhan. Atau cara yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan Mesias di tengah dunia ini. Saudara, mari kita melihat kehidupan kita di tengah krisis pandemi ini. Saudara, mungkin kita melihat sepotong krisis pandemi ini sebagai hal yang begitu tidak mengenakan, begitu sulit, begitu berbeda dengan yang kita inginkan dan harapkan. Tetapi saudara, adakah kita hidup sungguh-sungguh memelihara hidup yang bergaul dengan Tuhan? Sehingga di tengah potongan yang seperti ini pun, kita masih bisa melihat cara Tuhan yang ajaib itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita jadikan peringatan Natal ini sekali lagi untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan kita selalu punya cara yang ajaib, yang berbeda dengan cara manusia. Tetapi Dia akan melakukannya bagi kebaikan kita, saudara dan saya. Dan kita perlu untuk menyambutnya, memaknainya dengan tepat. Yang kedua, saudara, saya bukan hanya melihat bagaimana kerinduan mereka yang dalam itu, tetapi juga ketulusan untuk menerima pernyataan Tuhan. Saudaraku, saya tidak melihat catatan sedikit pun yang menunjukkan Simeon dan Hana ini kemudian komplain misalnya. Oke, mereka punya kepekaan. Tapi mereka tidak mengedepankan kehendaknya, mengedepankan caranya, bahkan mengkomplain cara Tuhan. No. Dengan ketulusan mereka sadar bahwa mereka hanya manusia yang menerima anugerah dari Tuhan. Saya memandang, saudaraku, apa yang diterima oleh Simeon dan Hana adalah sikap yang taat kepada Tuhan. Saya kok merasa Simeon dan Hana itu juga gak 100% bisa memahami what's going on. Apa yang terjadi. Tetapi saudaraku, mereka tahu ini adalah cara Tuhan yang tidak mungkin salah. Di sanalah dengan ketulusan, saudaraku, mereka mau menerimanya. Ketulusan itu adalah sikap yang penting di dalam menjalani kehidupan ketika harus bertemu dengan potongan-potongan yang tidak mudah kita mengerti. Ketulusan untuk percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Caranya berbeda dengan cara kita. Dan kalau cara itu harus dipandang bersama-sama, saudaraku, kita tahu bahwa cara kita itu tidak ada apa-apanya. Cara kita itu hanya berdasarkan keterbatasan demi keterbatasan. Tetapi cara Tuhan adalah cara yang maha sesuai dengan atributnya, karakternya. Karena dari itu, saudaraku, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, khususnya di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti hari ini. Sekali lagi biarlah Natal boleh mengingatkan kita bahwa peristiwa Natal itu selalu berkaitan juga dengan hal yang begitu berbeda dengan yang dipikirkan manusia. Ketika Mesias lahir itu justru di dalam sebuah keluarga yang begitu sederhana. Bahkan pada waktu Dia lahir, saudaraku, Dia hanya dibungkus lampin dan hanya ditempatkan di sebuah palungan yang hina. Saudara, tetapi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Natal adalah tokoh-tokoh yang punya ketulusan. Yusuf, Maria, Simeon, Hana, para majus, para gembala. Mereka punya ketulusan-ketulusan, saudaraku, yang mereka persembahkan ketika menyambut sang bayi yang lahir hari itu sebagai cara Tuhan yang ajaib. Sekalipun mungkin berbeda dengan yang dibayangkan manusia. Yang terakhir, saudaraku, teladan yang bisa kita pelajari dari dua tokoh kita ini. Kerinduan yang mendalam dan ketulusan menolong mereka untuk bisa melihat potongan yang tidak mudah itu dari perspektif Tuhan.
Dan yang terakhir saya melihat bagaimana mereka memiliki saudaraku keyakinan untuk menyaksikan pernyataan Tuhan. Hari itu apa yang Tuhan nyatakan itu. Dengan yakin mereka saksikan. Itu penting. Sekalipun saudaraku, mungkin berbeda dengan yang dibayangkan, diharapkan, diinginkan. Tetapi potongan itu saudaraku yang mereka saksikan hari itu, yang mereka begitu yakin atas penyataan Tuhan, anugerah Tuhan. Mereka begitu yakin itulah Mesias yang Tuhan berikan kepada umatnya. Saudaraku, mereka bukan hanya bisa menerimanya dengan tulus. Tetapi mereka bahkan dengan yakin menyaksikannya. Memberitahu orang lain. Dalam hal Simeon, bagaimana dia kemudian bersaksi kepada Yusuf, kepada Maria. Dalam hal Hana yang menceritakan kepada orang-orang yang bersamanya berdoa. Mereka tahu ini adalah kebenaran, sekalipun kebenaran itu berbeda mungkin dengan apa yang mereka harapkan, inginkan. Tapi potongan itu saudaraku mereka saksikan, inilah anak itu. Mereka tahu itulah kebenaran. Dan ketika berhadapan dengan kebenaran saudaraku, sikap yang penting adalah dengan yakin menyaksikannya. Sekali lagi kita ada di masa penantian Natal. Minggu Advent mengiring kita untuk menyambut Natal. Kiranya semangat untuk menyaksikan apa yang Tuhan telah karyakan dalam kehidupan kita. Khususnya melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Juga boleh menjadi semangat saudara dan saya. Mari kita contoh para tokoh yang menyaksikan apa yang mereka lihat itu. Sang bayi yang walaupun begitu sederhana. Sang bayi yang walaupun begitu lemah, saudaraku. Tapi Tuhan katakan dialah cara Tuhan yang ajaib. Mesias, juru selamat bagi dunia ini. Dan para tokoh itu kemudian menyaksikannya. Bersaksi. Membagikannya kepada orang lain. Supaya mereka juga boleh melihat apa yang sedang Tuhan karyakan. Hari ini kita pun punya tugas yang sama. Di tengah kesulitan kita akan menyambut Natal. Natal adalah harapan yang Tuhan nyatakan bagi manusia yang berdosa. Juru selamat itu lahir untuk menebus manusia dari keterpurukannya oleh dosa. Yesus adalah satu-satunya jalan keluar bagi masalah dosa manusia. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Itu sebabnya saudara dan saya dipanggil untuk menyaksikan kebenaran ini juga. Dengan keyakinan kita mau menyaksikannya. Menyatakan kepada dunia supaya mereka mendengar berita baik ini. Saudara, kiranya apa yang sedang kita hadapi hari ini, segala kesulitan yang ada, potongan yang sedang kita hadapi di hadapan kita saat ini, di tengah-tengah pergumulan ini, tidak menyurutkan semangat kita untuk bersaksi bagi Tuhan. Saudara, mari untuk menyambut Natal, kita perdalam lagi relasi kita dengan Tuhan, dengan kerinduan, keintiman. Mari kita periksa hati kita menyambut Natal dengan ketulusan. Dan mari kita dengan keyakinan bersaksi. Supaya dunia boleh mendengar berita penting, berita baik itu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sesungguhnya kami memang sangat terbatas. Bagaimana mungkin kami bisa memahami cara Tuhan yang ajaib itu di dalam keterbatasan kami. Tetapi kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang beranugerah. Engkau memberikan anugerah-Mu supaya kami boleh mengenali cara-Mu. Engkau memberikan anugerah-Mu supaya kami boleh dengan ketulusan menerimanya. Dan biarlah juga dengan anugerah-Mu Engkau memperteguh keyakinan kami Tuhan. Untuk kami boleh bersaksi bagi Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Berkati kami sekalian. Engkau tahu potongan apa yang sedang kami hadapi saat ini. Tapi biarlah potongan yang kami hadapi dalam hidup kami itu tidak pernah menyurutkan kami. Untuk mau terus bersekutu dengan intim dengan Tuhan.
menjaga ketulusan kami di dalam relasi dengan Tuhan, dan terus dengan keyakinan bersaksi bagimu. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Bila firman Tuhan selalu menjadi terang dan penuntun di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Saudara boleh memberikan persembahan di nomor rekening yang tertera di atas, atau nanti bisa mengumpulkan dan memberikannya di gereja. Mari kita memujikan, mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Mari kita akan masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mempersembahkan diri Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh memperoleh rahmat, keselamatan, dan berkat demi berkat, anugerah demi anugerah kami boleh nikmati. Saat ini kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan kepada Tuhan. Pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan. Kami saat ini Tuhan akan berdoa untuk keluarga kami. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati relasi-relasi yang ada di dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh saling mengasihi, saling menghormati, dan ada keharmonisan, kekompakan di dalam keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan di dalam gereja kami, Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani, majelis, aktivis, hamba Tuhan, dan jemaat. Biarlah kami boleh kompak melayani Tuhan, pergi mengabarkan Injil, memberitakan kasih karunia Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan juga memberkati memakai pekerjaan kami, memakai apa saja yang kami kerjakan, boleh menjadi persembahan, boleh menjadi pelayanan, dan boleh menjadi bau harum, sehingga melalui semua itu banyak orang melihat Kristus dan percaya kepada Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi bangsa ini dari COVID. Tuhan melindungi bangsa ini dari kehancuran, perpecahan.
Tuhan melindungi bangsa ini dari segala orang-orang yang ingin merusak persatuan dan kesatuan. Tuhan beri hikmat buat Pak Presiden kami, Pak Jokowi, sampai yang paling rendah. Beri hikmat juga kepada TNI, kepolisian, untuk boleh mengambil langkah-langkah tegas, untuk boleh menegakkan persatuan, kesatuan, dan keamanan di bangsa ini. Tuhan berkati, lindungi bangsa ini, jauhkan dari segala yang jahat. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan kiranya boleh menyembuhkan mereka, menghiburkan dan menguatkan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan pasangan hidup. Tuhan boleh memberikan kepada jemaat kami pekerjaan, pasangan hidup, dan kalau ada pergumulan-pergumulan yang berat yang dihadapi, kiranya Tuhan menolong, memampukan jemaat boleh mengatasinya dan menghadapinya, sehingga sungguh Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, pujian doksologi, dan setelah itu kita akan menerima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita menyelesaikan ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, dan kabarkanlah sukacita Injil ini kepada sesamamu, menemukan sukacitamu di dalam Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.